بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكلا ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تشرف أيام تشرف أيام تشرف أيام بكرما وتعزيما ورفدا ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى ذوي الفخر والقدر الجميل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى المسلمين ويرحم المسلمين إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة وأن الله الكريم يرزقنا طول العمر وسعة الرزق ودوام الصحة والعافية في رضاه وحمايته ورعايته وحفظه من كل سوء وأن الله الكريم يجعل قراءتنا هذا الكتاب خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى جواره في جنات النعيم ورضا للرحمن إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Iya, ini catatannya halaman 4 masih. Kemarin kita baca dari bawah ke atas baris yang ke-16. Kali kita lebih bercepat. Wa 'ala al-insani al-ijtihad. Sudah dibaca tapi nggak apa-apa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'atihi wa bi barakati ulumihi wa bi hujjatihi. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulmatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Wa 'ala al-insani al-ijtihadu fi hifzi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma amara bihi min ta'atillahi ta'ala. Dan wajib atas seorang manusia al-ijtihadu, yaitu bersungguh-sungguh fi hifzi islamihi, dalam menjaga nikmat Islamnya, wa taqwiyatihi, dan wajib memperkuat keislamannya. Bagaimana caranya menjaga nikmat Islam, menguatkan nikmat Islam? Bifi'ali ma amaru bihi, dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi banyak sekali cara menguatkan keislaman dan keimanan seseorang. Tapi setelah saya baca kitab ini, termasuk memiliki keunggulan. Karena di sini nanti diceritakan bagaimana cara menguatkan keislaman. Maksudnya bagaimana cara menguatkan nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang dapat nikmat iman dan Islam di seluruh dunia. Coba, kalau orang mendapatkan nikmat iman dan Islam, kalaupun dia matinya husnul khotimah, maka tempatnya surga. Tapi jika orang nggak dapat nikmat iman, dia dapat nikmat dunia dengan semua isinya, rugi. Karena kalau dia mati kafir, wa matu wa hum kuffar, kalau dia matinya kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba wa law iftada. Itu surah Ali Imran ayat 91. Kalau dia nggak dapat nikmat iman dan Islam, terus dia mati kafir, meskipun dia punya kekayaan emas seberat bumi, itu gak bisa untuk menebus matinya dalam keadaan tidak punya iman. Nah, kitab ini memiliki keunggulan karena nanti di sini diterangkan mabsut wa fihi mabsutu, fi hadzal kitab mabsutu. Di dalam kitab ini diuraikan, dibentangkan bagaimana supaya keimanan dan keislaman kita kuat. Yang pertama dengan cara mengerjakan perintah Allah. Ini yang pertama. Ini unggul. Nanti di sini bukan hanya mengerjakan, nanti ada doa. Ada tulisan-tulisan banyak, kitab-kitab paling banyak, tapi kitab ini punya keunggulan. Di samping kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, tapi jangan lupa doa. Karena la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya sering Allahumma rzuqna husnal khotimah. Jadi kita ikuti itu. Allahumma rzuqna husnal khotimah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami husnal khotimah. Kan gitu ya. Waj'al akhir kalamina minad dunya. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami di dunia la ilaha illallah. Semuanya ngikutin. Makanya guru-guru kita kalau untuk majelis afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cara memperkuat keimanan kita. Jadi caranya memperkuat keislaman kita yang pertama dengan menjalankan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan? Min ta'atillahi, dari ibadah kepada Allah. Fa innal mudayyi'a li awamirillah, karena sesungguhnya mudayyi, dayya'a yudayyi'u tadyin. Mudayyi orang yang menyia-nyiakan kesempatannya, menyia-nyiakan nikmat Islam, mengabaikan. Kan udah dapat nikmat Islam tuh, dia menyia-nyiakan. Itu muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam, berarti dia menawarkan diri mati bukan dalam keadaan Islam.
karena dia menyia-nyiakan kesempatannya. Udah dapat nikmat, dia sia-siakan. Fa inna tarkahu lizalika, karena sesungguhnya meninggalkan, dikasih kesempatan ibadah dia nggak ibadah, itu dalil, itu sebagai tanda, sebagai dalil ala istihanatihi bihaqiddin, itu tanda dia menghinakan hak agama. Yang kedua, bukan hanya menghina agama, wa ala istighfafi, dia menyepelekan agama. Berarti orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah, dia bukan hanya menganggap remeh, hina, menganggap rendah agama, tapi menyepelekan agama, menyepelekan nikmat. Jadi gini maksudnya, apakah orang itu nggak sadar nikmat iman dan Islam itu nikmat yang lebih berharga dibandingkan nikmat yang lain? Kan gitu. Coba deh. Berarti dia menyia-nyiakan kesempatan itu. Falyahzaril muslimu an zalik ghayatal hazri. Hendaknya orang yang muslim itu dia harus hati-hati, waspada, dengan benar-benar waspada. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan. Yang kedua, bagaimana cara memperkuat keislaman kita? Wa alaihi aidan, dan wajib juga atas seorang manusia, di samping dia mengerjakan perintah Allah, dan ini yang berat, wa ayyu janibal ma'asi wal asama, dia hendaknya meninggalkan maksiat dan dosa-dosa. Jadi kalau keimanan kita mau kuat bareng, tinggal kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan dan dosa-dosa. Hampir banyak orang biasanya, mohon maaf, dia mampu mengerjakan perintah Allah, alhamdulillah, tapi kadang-kadang ketika diperintahkan yujanib itu menjauhi. Misalnya, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Ketika Adam itu dekat kemudian makan, jadi udah berapa dosa yang dikerjakan? Deketin juga, memetik juga, memakan juga. Ketika Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, jangan dekati zina. Ketika Allah Subhanahu wa taala bilang jangan dekati, ketika dia berzina, nauzubillah, berarti dia sudah mendekati, sudah melakukan. Begitu sayangnya Allah, makanya Allah bilang wala taqrabu, jangan deketin. Betul nggak? Jangan. Iya, karena iman kuat, iman nggak kuat kadang-kadang bahaya juga. Ya. Makanya Nabi Yusuf, masya Allah, inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Kalau bukan karena rahmat Allah, kegoda juga Nabi Yusuf. Bisa dibayangin, pintu ditutup, nggak ada orang lain. Yusuf berduaan di depan Juleha. Siapa yang nggak kenal Juleha? Ayo, kalau kata orang main bola, penalti kipernya nggak ada. Gimana tuh kalau penalti kipernya nggak ada? Ente merem geser, kata orang tahu geser aja geser. Ya. Tapi inna nafsala amradun, ini beneran nih. Ya, tampang muka kayak begini. Kamu kawin lagi dikasih juga, wah. Ini mohon maaf ya, kalau kawin nggak apa-apa, nggak dosa, alhamdulillah. Daripada berzina mendingan kawin lagi kalau berani. Ini yang jadi masalah. Aneh takut. Bini kita turunan pitung. Ya Allah, itu boleh cakep. Itu masih bisa dipakai. Disuruh ganti casing, kita nggak mau. Ustaz ganti casing, Ustaz enak aja lu ganti casing. Ya Allah, ngaji jadi begini ya. Pulang-pulang. Gak apa-apa ya, Ustaz, gak apa-apa ya. Yang penting baca kitab. Kita jangan sosokan dulu gitu, enak juga. Enak gini, kita orang Betawi, ya. Nenek kita Jawa, ya. Jawa itu Betawi. Iya, nenek saya Jawa. Fatimah Cukrotumeju. Namanya Cukrotumeju, tapi kawinnya orang Jakarta jadi begini orangnya. Ada lembut. Ya Allah. Jadi apa yang wajib? Cara apa yang harus kita lakukan supaya keimanan kita kuat?
Jadi sini dikatakan wa alaihi adon, dan wajib juga tadi wa anal insan gitu kan. Apa itu? Ayyujanibal ma'asi wal asama, jauhkan maksiat-maksiat dan dosa. Itu memperkuat keislaman kita. Coba deh kalau lagi begini zikir, mantap kan? Kuat lagi, kuat-kuatnya. Tanya teman-teman yang di Mekah, di mana di Madinah. Aneh kalau di sana nggak pernah nonton TV itu, buka HP, kecuali kalau orang HP ya. Udah pokoknya bolak-balik aja ibadah, balik ibadah, baca Quran begitu. Makanya rata-rata orang pulang dari Mekah, yang dimakan makanan yang cakep, yang diminum zam-zam. Kadang-kadang zam-zam buat cuci muka, pulang bening wajahnya dia. Seminggu bening, 3 bulan botak lagi. Ini dia kasihan. Jadi jauhi, apa perintahnya? Jadi bukan kerja, jangan kerjakan, bukan, jauhi. Kan gitu, innamal khamru wal maisir wal azlamu wal ansabu rizqun min amali. Jauhi, apa? Pelajaran ibu, apa? Jauhi. Artinya, khamar itu Allah pintar nih, luar biasa nih. Orang Allah itu luar biasa. Allah itu bilang jauhi. Diundang saya, bintang 3 legend, hebat kan? Disuruh sementara sama ceramah, kayak tadi sama, duduk di ruang tamu. Ya Allah, ini lemari minuman keras dari luar semua, bergede botolnya, botol cibruk yang bergede itu kan. Saya lihat, mau Johnny Walker, ada tulisan itu. Tapi dia jujur, selesai acara gak ada orang Pak. Dari mana? Hadiah pakai. Ini minuman dari luar semua nih. Bangga cerita gitu. Nggak saya minum, nggak saya minum. Tapi pun nggak boleh Pak. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Jauhin. Jadi nggak boleh dipajang juga nggak boleh. Begitu pakai, iya nggak boleh. Sebab dulu ketika turun ayat ini, langsung sahabat-sahabat itu melempar semuanya. Minuman yang di luar tuh dilempar semuanya. Yang bikin kolom buat mabok. Kalau kita kan mabok begitu, jadi kolom mandi. Itu semuanya dihancurkan. Nah, ini yang akhirnya jadi dalil bahwa itu najisnya bukan najis ainiyah, hukumnya. Jadi akhirnya dilempar ke jalanan. Kalau seandainya itu najis beneran tuh, bukan najis hukum, itu nggak boleh memang di jalanan. Dilempar, dan saya bilang nggak boleh Pak. Dan alhamdulillah undangan selanjutnya rumahnya di Cendana dapat rumah di situ. Akhirnya udah nggak ada lagi gitu. Memang nggak boleh, bukan diminum tapi jauhi. Makanya perintahnya jangan kau minum, bukan, tapi fajr tanibu, jauhkan. Karena kita nggak kuat kalau dekat-dekat, nggak boleh. Jadi jauhkan. Cara memperkuat itu menjauhi maksiat dan dosa. Fa'inna karena sesungguhnya maksiat, karena sesungguhnya dosa-dosa itu al-asam itu kan jamak ya, jamak taksir ya. Makanya fa'inna. Ini pengarang kitab luar biasa ilmu namanya. Dia nggak bilang fa'innahu, tapi fa'inna. Kenapa orang Arab bilang kenapa? Kullu jam'in ta'nis. Karena jamak itu taknis mu'annas, makanya bukan li'annahu tapi li'anna. Karena sesungguhnya dosa dan maksiat itu tutiful Islam, bisa melemahkan keislaman kita. Dosa dan maksiat itu bisa melemahkan. Ini yang saya bilang nanti, ketika Islamnya lemah, berarti kan masih ada. Tapi sayang nanti dia masuk surganya tidak berkumpul bersama Rasulullah, karena Rasulullah itu bukan di surga yang rendah. Ya Rasulullah itu di surga yang tinggi. Jadi ada. Nah disuruh jadi karena dosa dan maksiat itu melemahkan Islam, nikmat Islam maksudnya keislaman seseorang. Waktu hidup bisa menghinakan, waktu zalzilu qawaidahu. Karena maksiat dan dosa itu bisa menggoncangkan kaidah-kaidah pondasi-pondasi kita. Waktu riduhu lisanti indal mauti nauzubillah. Dan dosa serta maksiat itu bisa menawarkan diri mati dalam keadaan di luar, mati dalam keadaan Islam. Karena wakwa sebagaimana sering terjadi zalika yang demikian itu. Sering ke orang mati dalam berkeliman dosa, nauzubillah. Makanya kita Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna
dari dunia ila dari akhirat. Doa-doa kayak begini punya keistimewaan. Jika doa itu dibaca oleh Nabi, dibaca oleh para kekasih Allah, maka doa-doa itu ibaratnya berlaku dulu, sekarang sampai hari kiamat. Jadi kita baca doa-doa kayak gitu. Habis apa yang kita mau sekarang? Ada namanya sudden death, mati mendadak, bergetar. Bahasa orang bergetar. Kalau bahasa sekarang sudden death, mati tiba-tiba. Ya, lagi nyanyi. Ada nggak yang kayak gitu? Ada juga yang lagi sholat. Ya, lagi sholat. Orang udah pada selesai, udah menit sini. Allahumma ja'alna minhum. Kita kepengen yang kayak begini. Ya. Nanti ada orang di sampingnya. Saya punya orang tua. Ya Allah, ceritanya enak banget. Orang tua saya mau mengajar malam Kamis. Dia lagi zikir. Kalau bisa. Dia nggak mau, kalau zikir nggak mau bicara. Saya tahu nih pasti. Sampingnya ada kopi susu, malam masih kopi susu, orang tua kopi di gelas gede. Itu gelas ada foto bintang film Korea, ada bintang film Korea. Saya berangkat tuh, begitu saya berangkat ke adik saya, orang tua saya bilang, suruh keluarin gelas, ada gambar bintang filmnya, malaikat nggak masuk begitu. Jadi di dalam zikir ada foto, bukan foto wali-wali Allah, foto bintang film Korea. Kata adik saya, minta keluarin. Begitu dikeluarin, dia sholat sunnah, ini kita bagi sujud. Kata orang tua saya, kalau ada foto bintang film nggak masuk. Kata adik saya, coba itu gelas saya nggak keluarin, malaikat nggak masuk. Gitu. Ya kalau gitu maksudnya malaikat rahmat, malaikat apa? Waliyahzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah. Likasirin minal mulabisin, bukan mulabis. Mulabis itu orang yang melakukan maksiat dan dosa. Nauzubillah. Wal musirrina alaiha, apa wal musirrin? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرون على ما ciri orang yang bakal dapat surga. Di antara ciri orang yang bakal dapat surga, surganya disediakan, dianya masih di dunia, tapi surganya udah disediain dari sekarang. Itu walam yusiru, walam yusiru, asorot yusiru. Dia nggak pernah melanjutin lagi dosa yang pernah dia kerjain. Betul dia berkeliman dengan dosa, dosanya pernah dilakukan, dosanya lebih besar dari bumi dan langit, tapi ciri penghuni surga, meskipun dosanya lebih besar dari bumi dan langit, walau yusyirku ala mafa'alu, dia tidak lanjutkan kembali apa yang pernah dia kerjakan dulu. Saya ngaji kemarin, mungkin saya ceritakan, saya punya jemaah, semua badannya ditato. Kemudian dia malu sama saya ketika dia mau pakai kain ihram. Badan semuanya sampai ke kaki. Saya bilang nggak apa-apa, buka aja. Malu saya masa. Tidak. Kenapa mesti malu? Pakai ihram dia apa? Tahu di sini. Gambar orang rambutnya panjang, saya belokkan sobek gitu. Senjata gua begini, sini senjata gua yang kiri, senjata gua nih gambar di sini, rambutnya panjang. Dulu saya bilang enggak, sudah jangan buka. Kenapa? Kalau dia orang beriman, dia akan tahu Anda ini dipilih oleh Allah, datang ke Mekah ini, berkumpul di padang Arafah, karena Allah ingin ampuni dosa-dosa Anda yang tahu. Biarkan orang nggak lihat kayak begitu kalau dia terima, dia aja dibuka sama dia, akhirnya itu dipakai.
tobat kan dia. Masya Allah, baca doa nangis, kesana nangis. Masya Allah. Ya. Udah tidak melanjutkan lagi. Jadi orang penghuni surga itu kayak gitu, bukan berarti suci itu seperti itu mana nabi. Ya. Dia pernah melakukan dosa, tapi dia bertobat dan gak melanjutin lagi. Benar aja benar. Walaupun ibadahnya biasa, itu mulabis. Ya. Wal musirrin alaiha. Ya. Orang yang begitu yang melanjutkan dosa-dosanya. Wa fi qoulihi ta'ala, "Tsumma kana akibatal ladzina asa'u su'a." Kemudian akibat orang-orang yang melakukan perbuatan buruk adalah su'a, itu azab. Su'a itu azab. Sebabnya apa? An-kazzabu bi ayatillah. Dia dapat azab karena dia melakukan perbuatan yang buruk, dapat akhirnya azab. Sebabkan apa? Kazzabu bi ayatillah. Dia mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kanu biha yastahzi'un. Yang paling berbahaya lagi, dia mengejek-ngejek, memperolok-olok agama. Ya, kayak ustaz ente. Orang lagi benar, udah kayak ustaz. Begitu ya, udah kayak ustaz. Orang lagi mau benar diajak, ada kan kayak gitu kan? Ya, bercandanya itu namanya ngejek-ngejek. Ya staziun kan, memperolok-olok. Dulu nggak pernah pakai sarung, tiba-tiba ada orang pakai sarung. Kagak bisa azan, dia azan, dikatain. Ya, ente. Jadi jangan, itu namanya mengejek-ngejek. Nah, nggak boleh tuh kayak begitu. Ma yadullu ala zalika fata'ammalhu. Apa yang menunjukkan hal-hal yang tadi itu, maka renungkanlah. Wa khus nafsaka. Peganglah untuk dirimu, ambil masuk pegang dirimu. Pegang dirimu, ambil untuk dirimu. Apa itu? Bimtithali awamirillahi ta'ala. Yang pertama, kerjakan, merealisasikan, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabi maharimihi, dan meninggalkan dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata pelarang kita, Al-Habib Abdullah Wa'ali Ahda, wa in qata'ta fi syai'in minha, jika kamu terjerumus fi syai'in minha, dalam perbuatan dosa dan maksiat, jika kamu terpeleset, fatub ilallah, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disuruh kayak begitu. Yang kedua, wahzar kullal hazri, waspada, hati-hati minal israr, dari melanjutkan kembali dosa yang pernah Anda lakukan. Hati-hati, jangan, hati-hati. Tapi yang selanjutnya, wala tazalu sa'ilan minallahi husnal khatimah. Di samping kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, jangan lupa juga senantiasa berdoa minta husnul khatimah. Makanya kalau guru-guru kita tuh enak baca doa, kadang-kadang sambil nyanyi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah
Itu saya yang tadi itu orang tua saya itu pintar putri, bagus, jago dia, bikin karangan diambil sama murid-murid. Nah terakhir tuh dia mau meninggal tuh pernah baca Yokobiha dikasih begini. Kenapa? Karena banyak orang dulu, kata dia, dulu banyak orang rindu, kangen, kepingin berziarah ke makam Rasulullah. Ya mudah-mudahan nggak sampai matinya diberikan kesempatan. Tapi kangen tuh banyak. Dia ngarang lagu. Makanya saya ikut-ikutan bikin CD. Saya alhamdulillah 2 kali saya bikin CD sholawat bersama keluarga. Mungkin ada menit bikin pakai musik, bayar. Saya bayar musik supaya senang gitu. Jadi 2 tuh. Ada yang mau nggak? Saya udah bikin buat CD. Bener kan dicari di toko-toko besi ketemu. Enggak, saya jual bebas. Waktu itu saya nikahin 2 anak pertama saya kasihlah tanda matanya gitu, tanda mata ya, tanda matanya CD. Nikahin lagi yang kedua, tanda mata lagi bikin CD. Tapi boleh saya kasih gratis, alhamdulillah. Ya saya bikin satu hal itu ada enak sambil ngopi asik gitu, masya Allah. Namanya sholawat bersama keluarga. Karena memang anak-anak saya yang jadi bikin vokalnya, saya sama anak yang kedua, yang pertama. Bayar musiknya, beli kita. Bagaimana supaya jadi musik? Ya. Ini kayak begini-begini kan jadi nikmat. Ya Allah, Gusnil, masya Allah. Ya. Lanjutkan ini. Wa qad balaghna, kan gitu. Ya kalau sampai wa qad balaghna, jadi bukan wa warada Ustaz. Beda nih, wa qad balaghna. Jadi ada metodologi penulisan. Ini yang sekarang lagi ramai sebenarnya. Dia nggak ngerti masalah ilmu historiografi. Ini kayak sekarang yang debat juga nggak ngerti, gitu ya. Kemarin debat-debat itu tentang nggak ngerti sejarah itu direkonstruksi. Ya, itu syaratnya dengan 3. Yang pertama adalah sumber lisan, sumber tulisan, dan sumber warisan. Maka jadilah sejarah. Kalau menulis sejarah, ya, si Imam ini yang lagi kami ini, dia cuma sumber tulisan kita, dia tidak masukkan sumber lisan. Kalau buku sejarah itu harus mewawancarai pelaku sejarah, karena itu lebih valid datanya. Pelaku sejarah, jika pelaku sejarah tidak diwawancarai, maka nanti akan ada namanya penulisan sejarah menjadi dimasuki dengan unsur subjektivitas. Jadi ngomong sih, dan mungkin maksudnya begitu. Jadi ada ilmu-ilmu yang kayak begitu. Ya. Jadi yang lagi rame itu, ya kayak begitu, nggak ngerti penulisan, metodologi penulisan. Ini pengarang kitab ini luar biasa, walaupun sederhana nih, ya, walaupun sederhana, dia luar biasa nih. Meskipun tadi saya katakan banyak cara memperkuat keislaman, tapi di sini dia keunggulannya apa? Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Yang ketiga apa? Jangan lupa doa, karena doa itu penting. Jadi jangan hanya mengandalkan kekuatan kita aja, tapi juga doa, disuruh doa. Nah, lanjutannya Bapak telah sampai berita kepada kita, anna syaitona, sesungguhnya syaitan itu la'anahullah, syaitan yang dilaknat sama Allah, yang dulu pernah berkata, apa katanya? Qassama zuhri, telah memecahkan tulang punggungku. Kata syaitan, ada orang yang berhasil memecahkan tulang punggungku. Artinya qassama zuhri, ada orang yang bisa membuat aku lumpuh. Syaitan itu lumpuh, kalah sama seseorang. Jadi kata setan itu telah melumpuhkan aku. Qassama zuhri itu maksudnya, kalau orang punggungnya, tulang punggungnya patah gimana? Ya udah. Kalau orang Jakarta bilang kipe, ya, kalau jangkrik, jangan seliringan gitu deh, sayapnya hilang atau gimana gitu. Ya, udah nggak bisa kata-kata yang kipe deh. Nah kata setan itu ada orang yang membuat, yang bisa bikin aku kalah, lumpuh. Nah, siapa tuh orang yang membuat setan lumpuh? Allazi, orang
yas'alullah, yang dia meminta kepada Allah husnul khotimah. Tuh, jadi kayak tadi tuh walaupun kita lagi biasa-biasa itu setan gedek sama kita tuh. Aduh. Bahkan kalau ente bisa lihat dia itu lagi mukul-mukul kepalanya. Ini yang Rasul pernah lihat, mukul-mukul palanya, ya gue kalah nih, ya Allah kenapa Anies sama Muhaimin sekarang? Ya lo politik sih emang begitu, jangan pakai baper-baperan, biarin aja orang politik ya enggak? Politik, kalau nggak mau begitu nih jangan politik ya enggak? Politik itu mesti kompromi, ya enggak? Nggak boleh sendiri bangun Indonesia, semuanya diajak, mesti begitu, baper, mau mundurkan diri dari koalisi, salah. Nggak apa-apa bangun Indonesia sama siapa, pakai calon siapa, presiden yang penting Islam, betul nggak? Saya masih bisa masa bodoh pilih aja kemarin gitu. Jadi Ustaz saya enggak, saya nggak mau ikut-ikutan, saya doain aja semuanya. Oh begitu Ustaz, nah kalau pilih gua jadi penceramah. Kalau mau dihukum pilih politik tuh, ya nggak kampanye. Kalau ini kan bakal kampanye, nggak bakal, ya. Yang penting akur gitu kan, tetangga sama tetangga. Gitu. Jadi ada orang tuh yang membuat iblis itu, setan itu lumpuh. Siapa itu? Alladzi yas'alullah ta'ala husnul khotimah. Aqulu, si iblis yang ngomong nih. Kata iblis, aku bicara, aku ngomong. Apa kata iblis? Mata yu'ajibu hadza. Kapan orang yang minta husnul khotimah ini sombong? Sebab walaupun kita udah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Iblis itu ngarepin kita jadi orang yang sombong setelah kita doa gitu. Kapan ini orang sombong? Habis baca gitu, kapan dia sombong? Tadi kan kayak tadi kita tuh jadi runtuh tuh. Oh, kayak tadi kita baca itu gimana kira-kira? Ya Allah, lemah nih kita ya Allah. Walaupun kita ibadah ya Allah, tapi kalau akhir hayat, na'udzubillah kan gitu. Udah tuh, akhirnya kita pasrah sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Kan gitu, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan kau lencengkan hati kami ba'da idh hadaytana, setelah kau berikan kami hidayah ya Allah. Jadi kan kita lagi minta Allah, ini kan nikmati. Iblis itu nungguin kita, kapan yang orang sombong? Kapan yang orang sombong? Iblis begitu. Itu kata mata yuji nasa. Kapan orang yang habis doa tadi itu jadi orang yang sombong? Kata iblis, kapan nih? Bi'amalihi, dengan sebab amalnya. Akhafu, kata iblis, saya takut angkot fatona, orang ini jadi orang yang paton, jadi orang yang cerdik, tahu bahwa yang menentukan dia Allah. Nah, iblis takut kayak begitu. Udah masuk sebentar banget ngaji ya. Ya Allah, nanti kita lanjutin lagi ya. Nanti udah masuk kan? Udah masuk? Sudah masuk. Insya Allah dikasih tanda kitabnya, kita baca gantian 3 kitab. Allahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu wa ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim.
تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا